Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kemudahan pada hari ini untuk menuntut ilmu. Salawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan kepada pengikut beliau hingga akhir zaman. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Kita sudah sampai pada pelajaran yang ke-9, yaitu halaman 38, mengenal mad atau bacaan panjang. Mad secara bahasa dia artinya ziyadah atau tambahan. Namun secara istilah mad diartikan memanjangkan suatu bacaan disebabkan karena ada penyebab. Penyebabnya yaitu yang ada seperti yang ada di buku, yaitu alif, kemudian ya sukun, kemudian waw sukun. Kemudian ya sukun ini sebenarnya tidak selamanya dia dibaca mad ya. Karena kalau nggak terpenuhi syarat, maka ya sukun bisa saja nanti akan dibaca lin. Kemudian waw sukun di sini juga sama seperti ya sukun tadi, tidak selamanya dia menjadi huruf mad, karena kalau nggak terpenuhi syarat maka nanti bisa tidak dibaca mad atau dibaca lin. Jadi ya sukun dan waw sukun di sini yang dimaksud adalah ya mad dan waw mad. Artinya ya dan waw yang terpenuhi syarat-syaratnya. Adapun syaratnya seperti yang tertera di buku, yaitu alif sebelumnya fathah, kemudian ya sukun sebelumnya kasrah, dan waw sukun sebelumnya dhammah. Dan ini syarat. Apabila tidak terpenuhi syarat, maka nanti tidak terjadi yang namanya mad. Baik, untuk yang pertama, apabila alif maka dia sebelumnya pasti harokatnya fathah, begitu. Adapun ya dan waw ini terkadang sebelumnya bisa saja fathah, ya bisa saja kasroh, bisa saja dia dhammah. Untuk yang dibaca mad, maka ya tersebut, ya sukun tersebut harus berharokat kasroh, bukan yang lain. Kemudian waw tersebut harus berharokat dhammah, bukan yang lain. Ya. Ya, di sini ada ba, bi, bu. Di sini fathah, kemudian di depannya alif, kasrah, di depannya ada ya sukun, kemudian dhammah, di depannya ada waw. Ini kalau seperti ini keadaannya, maka yang seperti ini kita baca dengan panjang, yaitu dengan mad, begitu. Adapun apabila tidak terpenuhi syarat seperti ini, misalkan ba yang sukun, misalkan ba kemudian di depannya ada ya sukun, kemudian ada ba, sesudahnya waw sukun. Namun
sebelumnya dia berharokat fathah. Sebelumnya dia berharokat fathah. Maka yang seperti ini tidak kita katakan mat ya. Yang seperti ini ada di pelajaran selanjutnya, yaitu lin. Dan ini tidak dibaca panjang. Bai. Begitu saja membacanya, seperti ya dan waw sukun pada umumnya, begitu. Kalau ini kita baca bau. Ini bai, ini bau. Sedangkan ini kita baca panjang, bi. Yang ini bu, kita baca panjang juga. Artinya syarat ini harus terpenuhi. Ya sukun sebelumnya harus kasroh, waw sukun sebelumnya harus dhammah. Apabila harokat yang lain, maka ini bukan mat. Atau kita katakan lin, begitu. Dan cara bacanya, karena dia bukan mat, maka dibaca seperti ya dan waw sukun yang biasa. Baik. Untuk kadar panjang dari mat tersebut, maka panjangnya adalah 2 harokat. Dan 2 harokat ini ulama tajwid mengkiaskan sebagai atau disamakan dengan harokat fathah yang jumlahnya ada 2 apabila dia alif, kemudian harokat kasroh yang jumlahnya ada 2, dan harokat dhammah yang jumlahnya ada 2. Jadi panjangnya sama dengan 2 harokat fathah, kasroh, dan dhammah, begitu. Jadi kita tulis kembali. Berapa panjang kadar 2 harokat dari ba, maka ini sama panjangnya dengan 2 harokat fathah, ba fathah yang ada 2. Panjang dari ba sama dengan panjang dari ba. Ya, ba. Seperti itu. Kemudian sama, ketika dia kasroh, maka panjang 2 harokat dari bi sama panjangnya dengan ba kasroh yang ada 2. Panjang dari bi, panjang 2 harokat dari bi sama panjangnya dengan bi, seperti itu. Dan sama ketika dia dhammah, maka sama panjangnya dengan ba yang berharokat dhammah dan dia jumlahnya ada 2, begitu. Dan ini dipengaruhi oleh ritme bacaan kita juga, ya. Ritme bacaan kita, misalkan kita membacanya pakai ritme bacaan yang lambat, maka panjang 2 harokat yang sudah diukur dengan 2 fathah, 2 kasrah, dan 2 dhammah tadi, ini memanjang dengan sendirinya. Jadi ketika kita membacanya dengan tempo bacaan yang lambat, maka 2 harokat tadi akan memanjang dengan sendirinya. Kemudian ketika kita membacanya dengan tempo bacaan yang cepat, maka kadar 2 harokat yang sudah kita ukur tadi itu akan memendek dengan sendirinya. Jadi masih dipengaruhi kembali oleh ritme bacaan kita. Contohnya seperti ini. Kita membaca pakai ritme bacaan yang cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Pada lafaz tadi panjang la dan panjang ma yang kita baca dengan panjang 2 harokat, maka panjangnya segitu, ya. Pendek, ya. Dan apabila kita membacanya dengan tempo bacaan yang lambat, maka panjang dari huruf la dan panjang dari huruf mim tadi akan memanjang dengan sendirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dipengaruhi oleh ritme bacaan kita. Bisa memanjang, bisa memendek, disesuaikan dengan tempo bacaan kita. Jadi yang lebih tepat untuk kita yang baru belajar, maka disarankan untuk mengikuti atau mentasmi'kan atau mentalakikan atau memperdengarkan
atau mengikuti seseorang yang sudah terbiasa, ya, seseorang yang sudah mahir menentukan kadar dari panjang dua harokat tersebut, begitu. Sehingga nanti lama kelamaan insya Allah biidznillah akan tertanam pada diri kita masing-masing bahwa panjang dua harokat yang benar adalah segitu, ya. Karena kita sudah terbiasa memanjangkan dua harokat yang benar, sehingga ketika kita kurang panjang atau mungkin terlalu panjang, ada perasaan janggal, ada perasaan aneh pada diri kita, sehingga kita insya Allah biidznillah bisa menegur diri sendiri. Tapi dengan syarat kita membuat, ya, atau menentukan kadar dua harokat yang benar pada diri kita masing-masing. Cara menentukannya bagaimana? Yaitu dengan diperdengarkan atau mungkin ditasmikkan atau mungkin dibacakan kepada orang yang sudah berpengalaman dalam menentukan kadar dua harokat ini. Adapun menentukan kadar dua harokat dengan ketukan atau mungkin dengan menghitung jari, ini kurang tepat karena masing-masing orang tentu berbeda standarnya, dan juga nanti juga mungkin dipengaruhi oleh suasana hati. Kalau misalkan lagi mood maka pelan, kemudian kalau misalkan lagi nggak enak suasana hatinya maka dia akan cepat dengan sendirinya, sehingga itu menentukan kadar dua harokat yang ditentukan dengan ketukan maupun dengan jari atau yang semisalnya. Jadi yang lebih tepat maka disamakan atau dikiaskan dengan dua harokat fathah, dua harokat kasroh, dan dua harokat dhammah. Tempo bacaan dua harokatnya sama dengan harokat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Adapun nama dari mat yang dua harokat ini maka dinamakan dengan mat tabi'i, ya, kita kenal dengan mat tabi'i, atau bisa juga dinamakan dengan mat asli, atau bisa juga dinamakan dengan mat zati, begitu. Baik, untuk tulisan maka untuk halaman 38 ini tidak tepat sebenarnya, ya, karena ya di sana dan waw di sana ditulis sukunnya, ya, ditulis sukunnya. Adapun di Al-Quran, tentunya Al-Quran yang cetakan Madinah, maka apabila dia mat, ya dan waw itu tidak ditulis sukunnya, ya, tidak ditulis sukunnya, dan itu bisa digunakan untuk bantuan, ya, bisa kita manfaatkan bahwa kalau ya tersebut dan waw tersebut tidak terdapat sukun di sana, maka sudah dipastikan bahwa ya tersebut fungsinya adalah mad, waw tersebut fungsinya adalah mad, sehingga huruf yang ada sebelumnya kita baca panjang, ya, begitu. Jadi ya dan waw yang kita baca panjang tidak ditulis sukunnya atau tidak dibuat sukun di atas ya dan waw yang mat tersebut. Adapun apabila tidak dibaca mat atau sebelumnya berharokat fathah, maka sukunnya ada di sana. Bai itu ya, itu ya-nya ada sukunnya di atasnya. Bainahum, ya-nya ada sukunnya di atasnya. Khaufun, wawnya ada sukunnya di atasnya, sehingga dengan tanda ini kita bisa membaca atau bisa mengetahui bahwa ya yang ada sukunnya dan waw yang ada sukunnya maka dia bukan mat, artinya tidak usah dipanjangkan. Dan kebalikannya, ya dan waw yang tidak ada sukunnya maka ya dan waw tersebut mat dan harus dipanjangkan dua harokat. Baik, untuk yang sering salah faham atau mungkin keliru adalah lam alif. Lam alif dan kaf. Hapus. Ya.
ya lam yang bentuknya seperti ini, atau mungkin lam yang bentuknya seperti ini. Ya, atau mungkin kaf yang bentuknya seperti ini. Ketiga huruf ini, maka ketiganya kita baca panjang karena ini ada alifnya. Alifnya ini, kemudian ini juga alif, kemudian ini juga alif. Jadi lam yang bentuknya seperti ini, lam yang bentuknya seperti ini, dan kaf yang seperti ini, maka ketiganya kita baca panjang karena ketiganya ada alifnya. Atau kita ketahui dari nama dari huruf ini, namanya adalah lam alif, berarti lam yang ada alifnya, sehingga sedangkan kita tahu bahwa alif tersebut fungsinya adalah untuk memanjangkan huruf sebelumnya. Jadi yang seperti ini bentuknya dibaca panjang 2 harokat. Baik, kita baca latihannya. Kita langsung baca halaman 39. Dan untuk awal-awal kita perlu mendapatkan perasaan, ya, atau mungkin perlu kita buat kadar 2 harokat yang pas, yang tepat, yang mana nanti bisa kita gunakan. Kadar 2 harokat yang sudah kita buat yang pas tersebut untuk rambu-rambu, ya, kita buat rambu-rambu dalam diri kita bahwa yang pas itu seperti itu, segitu panjangnya, sehingga nanti ketika kita kurang panjang atau mungkin terlalu memanjangkan sedikit, ada perasaan gak enak, ada perasaan janggal pada diri kita, dan itu harus kita buat dengan membiasakan membaca 2 harokat yang benar, tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek. Baik, kita baca latihannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, untuk mad tabi'i, mad yang kita panjangkan 2 harokat pada lafaz ta'awud, ini ada 3. A'u itu 1, dzubillah lah itu 2, kemudian hi minasyaitonir to itu 3. Jadi yang kita panjangkan 2 harokat ada 3 pada lafaz ta'awud kita. Dan ini harus sama, ketiganya harus sama panjangnya. Karena ketiganya sama kita panjangkan, karena ketiganya sama hukumnya, yaitu mad tabi'i. Terkadang kita memanjangkan yang di akhir, misalkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Toknya lebih panjang dari huruf-huruf mad yang sebelumnya. Ini juga tidak tepat, ya. Karena ketiganya sama hukumnya, sama panjangnya, jadi harus kita samakan panjangnya, yaitu 2 harokat. Hasidin, Hasidin, rasulun, rasulun, fiha. fiha. Baik, untuk yang terdapat 2 mad seperti ini, maka yang harus kita lakukan adalah menyamakan keduanya. Fiha, fi sama hanya harus sama panjangnya karena sama-sama 2 harokat. Terkadang kita hanya kurang panjang, ya, jadi harus sama. Fi dengan ha, yaitu sama 2 harokat. Ya bisin, Ya bisin, naam. Kanu, kanu. ya, di sini nunnya setelah di depannya ada waw, kemudian di depannya lagi ada alif. Dan ini untuk kita fokus pada wawnya saja, ya, kita fokus pada wawnya saja. Kalau ada wawnya berarti sudah kita panjangkan. Adapun alif ini tidak dianggap, ya, walaupun alif di sini sebenarnya ada fungsinya,
yaitu menunjukkan bahwa waw di sini adalah waw jamak, waw yang artinya ini banyak, ya artinya ini untuk orang banyak begitu. Tapi ya untuk memudahkan kita fokus pada wawnya saja. Ada waw, oh ternyata ada waw, berarti harus kita panjangkan karena sebelumnya berharokat dhamma. Adapun alifnya ya kita abaikan begitu. Kita lanjutkan. Wa walidin. Wa walidin. Naam. Akhuka. Akhuka. Yaqulu. Yaqulu. Baik, karena sekarang sudah sampai pada materi mat, maka kebalikan dari mat yang tidak panjang harus benar-benar kita pendekkan. Harus benar-benar kita pendekkan. Jangan sampai ada memanjang sedikit, mungkin lebih dari 1 harokat, 1, sekian harokat, jangan. Misalkan kita baca yaqulu, lu-nya memanjang, jangan. Ya, karena ini untuk membedakan mana yang ada matnya, mana yang tidak ada matnya. Kalau tidak ada matnya berarti benar-benar pendek, benar-benar kita baca 1 harokat tanpa memanjangkan yang pendek tersebut. Kita lanjutkan. Hawiyatun. Hawiyatun. Nasiyatin. Nasiyatin. Baik. Kita usahakan untuk huruf nun, ya untuk antum, nunnya dia memang bainiyah, artinya ketika menyebut huruf nun ini ada awalan yang mana nun tersebut memang sifatnya seperti itu. Tapi jangan juga kita menambahkan awalan yang tidak diperbolehkan. Contohnya kita menambahkannya dengan nah, atau mungkin mengawalinya dengan terlalu panjang. Nah, ya, tidak seperti itu. Ya, tapi cukup sewajarnya saja. Ya, sewajarnya saja kita ketika kita mau menyebut huruf N dalam bahasa Indonesia, maka seperti itu juga ketika kita mau melafadzkan huruf nun yang fathah. Jadi tidak dilebih-lebihkan atau yang semisalnya. Kita ulang. Nasiyatin. Nasiyatin. Lebih ditebalkan lagi shotnya. Si. 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 Karena shot ini dia bahasanya mudahnya huruf yang sangat tebal. Jadi huruf itu ada huruf tipis, huruf tebal, dan huruf yang sangat tebal. Dan shot ini termasuk huruf yang sangat tebal. Jadi harus kita jaga ketebalannya. Kita lanjutkan. Fayakunu. Fayakunu. Baik, untuk kafnya kita jaga hamesnya ya, kita jaga anginnya, terkhusus pada saat dia dhammah. Ku. Coba. Fayakunu. Ahsan, Masya Allah. Ababila. Ababila. Naam. Abiduna. Abiduna. Sahuna. Sahuna. Ahsan. Baik, untuk latihan yang kita baca sekarang, maka kita membacanya dengan tidak mewakafkan atau tidak mensukunkan huruf terakhir pada lafaz-lafaz ini. Karena kita belum sampai pada materi wakaf, jadi kita baca sampai habis. Nunnya yang fathah, maka kita fathahkan. Jadi tidak kita sukunkan. Walaupun di Al-Quran kenyataannya ini memang kita baca sukun. Sahun seperti itu. Tapi untuk latihan kita baca sampai habis karena kita belum sampai pada materi wakaf. Safilina. Safilina. Yu'tika. 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 Baik, antum sudah
menebalkan huruf to tapi masih ada anginnya. Ya, masih ada hamas, sehingga sedangkan huruf to dia bukan hamas, artinya anginnya tidak terlalu banyak. Kalau anginnya terlalu banyak seperti huruf ta, ya seperti huruf ta. Jadi harus kita usahakan agar anginnya tidak terlalu banyak ketika menyebut huruf to. Ti, ti, jangan ti, jangan, tapi ti, tui, ya ti. tui, Ditekan kuat, kemudian pas melepas lidah itu agak pelan-pelan, agak berhati-hati supaya tidak over, ya, sehingga kalau terlalu cepat lepas lidahnya, maka maksudnya lepas yang menjauh dari makhraj, bukan lepas yang macam-macam, ya, artinya ketika lidah tersebut menjauh dari makhraj, tidak terlalu keluar banyak angin, ya. Kalau terlalu cepat, ya, terlalu over melepasnya, menjauhkannya dari makhraj, maka kebiasaannya akan muncul angin yang banyak di sana. Jadi seperti ini, ti, ti, tapi ti, ditahan lidahnya, ti. Kita coba. yu'tika, Nah, kita ulang. yu'tika, Masih ada sedikit, ya. Jadi untuk angin harus jangan disertakan untuk huruf to. Kita lanjutkan. Ibrahimu. Ibrahimu, Hak besar. Ibrahimu, Taib. La syahidun. la syahidun. Baik, untuk awal-awal ketika kita membaca huruf yang sudah bermat, yang sudah panjang, maka terkadang kita nggak siap, ya. Artinya kita untuk lafadz-lafadz tertentu memang kita siap, misalkan safilina, dan ini mudah karena sesuai dengan keinginan kita, begitu. Ya, contoh yang lain, abiduna, ini kita siap insya Allah. Tapi ada sebagian lafadz yang memang kita harus jeli, kita harus mempersiapkan diri kita untuk membaca lafadz tersebut, terkhusus pada lafadz-lafadz yang diawali dengan huruf-huruf yang pendek. Jadi harus kita pendekkan. La syahi, ini lamnya pendek, shinnya pendek, hinya baru panjang, ya. Dan ini harus kita persiapkan diri kita. Artinya harus kita memang benar-benar kita pendekkan, jangan kita memanjangkan terlebih dahulu, ya, begitu. Jadi yang lafadz seperti ini, la syahi, maka kita harus membaca lamnya pendek, shinnya pendek, dan haknya baru kita panjangkan. Intinya ada beberapa lafadz yang memang itu sesuai dengan keinginan kita, atau ada beberapa lafadz yang memang dia sering kita temui sehingga mudah. Tapi ada sebagian lafadz yang memang harus menuntut kita untuk fokus, untuk membiasakan diri kita bahwa lafadz tersebut tidak seperti biasanya, atau tidak seperti yang kita dengar selama ini, atau tidak seperti yang kita inginkan. Jadi harus kitanya yang ikut pada lafadz itu. Kalau pendek ya sudah kita pendekin, jangan terpengaruh kita, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Nasta'inu. Nasta'inu, Naam. Walam yulad. walam yulad. Baik, kita materi qalqalah sudah lewat. Bagaimana qalqalah yang benar? Kalau kita melafadzkannya seperti ini, lad. Kira-kira kesalahannya apa? Masih ingat? Ada beberapa kesalahan kemarin, terlalu memanjangkan qalqalah, kemudian qalqalahnya tidak jelas, kemudian menambahkan hamzah sukun. Kalau kita melafadzkannya seperti ini, lad, itu kesalahan yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga? Yang ketiga, ahsan. Jadi harus kita hilangkan hamzah sukunnya. Lade, bukan lad, tapi lade. Walam yulad.
walam yulad. Nah, yu'minuna. Yu'minuna. Naam, ahsan. Dan untuk lafadz ini jangan terkecoh dengan waw. Memang wawnya lebih besar, ya lebih terlihat waw. Tapi waw ini tidak fungsi. Artinya yang sukun bukan waw. Yang sukun adalah huruf yang di atas waw, yaitu huruf hamzah. Dan pernah kita sampaikan bahwa hamzah ini dia di mana-mana. Artinya dia bisa di atas alif, bisa di atas waw, dan bisa juga di atas ya. Dan kita nggak fokus pada alifnya, nggak fokus pada wawnya, nggak fokus pada ya-nya, tapi fokus pada sekecil yang ada di atas waw, di atas ya, dan di atas alif. Ini yang sukun adalah hamzah. Nggak kita baca yuminu, nggak, tapi yu, begitu. Dan hamzah yang sukun lafadznya seperti tadi, yu. Jadi dia berhenti tiba-tiba dan harus kita hentikan. Yu, yu, jangan sampai seperti ain. Yu, bukan, yu, bukan, tapi yu, seperti itu. Karena hamzah dia sifatnya syiddah, tertahan ketika dia sukun. Kita lanjutkan. Salatihim. Salatihim. Naam. Wa amman. Wa amman. Baik, untuk yang gunnah seperti ini, maka kita perhatikan juga mimnya. Ini kan yang gunnah adalah huruf mim, dan kita harus memperhatikan mimnya ini juga. Apakah mimnya ini ada alifnya, atau ada wawunya, atau ada ya-nya? Artinya apakah mimnya ini panjang? Begitu. Jadi ketika kita gunnah, kalau dia panjang maka kita harus siap memanjangkan mim ini terlebih dahulu. Tapi kalau dia pendek maka kita pendekkan saja. Dan ternyata mim di sini ada alifnya. Berarti harus kita panjangkan setelah kita menggunakan yang lama. Wa amma-nya kita panjangkan dulu. Terkadang kita lalai di sini ya. Terkadang kita terlewat untuk memanjangkan huruf mimnya. Kita lanjutkan. Mawazinuhu. Mawazinuhu. Kita jelaskan sedikit lagi zainya. Zi. Mawazinuhu. Naam, supaya jelas harus ada getaran. Z, seperti itu. Zi, zi. Mawazinuhu. Naam. Nanti kalau nggak ada getaran takutnya dia lebih mirip sin. Kalau kita sebut z, si, ya, getarannya sedikit maka dia akan lebih mirip sin. Karena memang zai dan sin ini satu makhraj. Jadi harus digetarkan supaya beda antara sin dan zai. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada lam alif. Berarti lamnya kita baca panjang karena ada alifnya. Lam alif. La yakhafu. La yakhafu. Nah. Fa'aqaruha. Fa'aqaruha. Tebalkan qafnya, ko. Fa'aqaruha. Nah, ini ro dengan ha sama panjangnya. Jadi harus kita panjangkan sama. Ruha. Fa'aqaruha. Ya. Jadi yang terkadang terlewat ini justru yang di akhir ini terlalu pendek atau tidak sama dengan mat yang ada di sebelumnya. Kita ulang sekali lagi. Fa'aqaruha. Fa'aqaruha. Nah, kemudian kita tipiskan. Punya antum masih tebal haknya. Ha, harusnya ha. Fa'aqaruha. Naam. Wa wada'na. Wa wada'na. Naam. Wa ma yughni.
wa ma yughni. Baik, untuk yang hal yang sering kita terjatuh ke kesalahan, maka yang ini juga termasuk. Di sini ada yughni, nun yang ada ya-nya. Dan ini harus kita ingat, ya walaupun nggak ada titiknya, ya. Kita contohkan. Di sini ada, kita tulis ini saja. Seperti ini. Ni. Dan yang harus kita fokuskan adalah ya yang ada di sini. Ya, ini walaupun nggak ada titiknya, tapi tetap fungsinya ada. Meskipun nggak bertitik, tapi fungsinya ada. Ya di sini dia sukun. Kenapa ya-nya nggak ada sukunnya? Karena dia ya mat, begitu. Kemudian sukun sebelumnya kasroh. Berarti ya sukun yang sebelumnya kasroh, maka ini kita baca panjang. Ya di sini fungsinya untuk memanjangkan huruf sebelumnya. Jadi nunnya harus kita panjangkan 2 harokat. Meskipun ya-nya tidak bertitik, begitu. Jadi harus kita baca panjang. Untuk yang seterusnya, apabila kita ketemu dengan yang model seperti ini, maka diingat ya di sini harus kita panjangkan karena ya di sini adalah ya mad. Kita lanjutkan. Wala yusiku. Wala yusiku. Fala tanhar. Fala tanhar. Tayyib. Fi tadlilin. Fi tadlilin. Naam, yang pertama harus kita jaga taknya agar dia tetap tipis. Ta, jangan berubah menjadi to, ya. Jangan to, tapi ta, tal. Kemudian dotnya kita rokhawahkan, kita alirkan yang panjang. Tal, seperti itu. Ta, tal. Kita ulang. Fi tadlilin. Ahsan, Masya Allah, mumtaz. Kita baca selanjutnya. Untuk yang lafaz selanjutnya ini yang ada matnya kira-kira ada berapa? 3. Ada 3. Jadi ketiganya harus sama kita panjangkan. Jangan yang satu lebih panjang dengan yang lainnya atau lebih pendek. Kita baca. Wa idza kaluhum. Wa idza kaluhum. Naam. Wa tu, di sini wa-nya harus kita jaga, jangan sampai wo, ya, jangan sampai wa-nya tebal karena di sebelahnya ada huruf to. Yang mana to ini dia huruf tebal yang biasanya mempengaruhi huruf tipis di sebelahnya menjadi tebal. Kita tipiskan wa-nya. Wa turi sinina. Wa turi sinina. Naam, ahsant. Masya Allah, barakallahu fik. Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan latihan pada halaman 39. Maka yang harus kita kuatkan untuk di awal-awal kita mengenal mat ini adalah mencari kadar 2 harokat yang pas, yang mana itu nantinya akan kita buat sebagai patokan supaya nanti ketika kita melebihkan bacaan yang 2 harokat kemudian atau 2 harokatnya kurang panjang, maka ada perasaan yang nggak enak, perasaan yang janggal atau mungkin perasaan yang nggak pas begitu, karena kita sudah punya patokan yang jelas, karena kita sudah punya patokan yang pas. Oh ya, 2 harokat itu panjangnya segini, maka ketika kita sudah terbiasa memanjangkan 2 harokat yang benar, biidnillah untuk selanjutnya maka kita akan ada perasaan tersebut apabila kita kurang panjang atau mungkin terlalu memanjangkan yang 2 harokat. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita pelajari hari ini. Salah khilaf mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.